Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Devina Mutia. Kali ini akan kita bahas soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya, jilid 4A. Tema 1 indahnya kebersamaan ya, subtema 1 ya. Oke, langsung saja. Kali ini yang akan kita bahas adalah soal penilaian harian ya. Penilaian harian pertama ya, atau PH1, tes tertulis subtema 1 ya. Subtema 1 itu tentang keberagaman budaya bangsaku. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, muatan bahasa Indonesia. Muatan bahasa Indonesia KD 3.1 ya. KD 3.1. Nomor 1. Suatu topik yang dibahas pada suatu teks itu disebut apa? Topik yang dibahas pada suatu teks itu disebut, nomor 1 jawabannya adalah C, gagasan pokok. Nomor 2, uraian atau informasi tambahan pada suatu teks disebut, uraian atau informasi tambahan pada suatu teks itu disebut dengan gagasan pendukung ya. Di sini sudah coba saya tuliskan untuk yang nomor 2 ya, ini. Nomor 2 jawabannya adalah gagasan pendukung. Lanjut ke nomor 3. Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah, di sini juga sudah saya tuliskan ya, perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, saya dekatkan lebih dekat. Ya. Jadi gagasan pokok adalah inti dari suatu paragraf atau teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah penjabaran atau uraian dari gagasan pokok ya. Jadi yang melengkapi gagasan pokok itu dinamakan gagasan pendukung. Oke, lanjut kita ke nomor 4. Tuliskan 3 cara untuk menentukan gagasan pokok suatu teks. Oke, di sini juga sudah saya tuliskan ya, cara untuk menentukan gagasan pokok suatu teks. Nah, yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Kemudian yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir di setiap paragraf. Dan yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nomor 5, buatlah sebuah paragraf tentang keragaman budaya bangsaku. Nah, di sini sudah saya buatkan, jadi mungkin kalau terlalu cepat bisa di pause terlebih dahulu ya. Nih, contoh paragraf keragaman budaya bangsa. Pada hari Minggu, kami sekeluarga menyaksikan Festival Keragaman Budaya Bangsa Indonesia. Para peserta memakai pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, terdapat berbagai macam pertunjukan dari masing-masing daerah di Indonesia. Kami sangat senang dan bangga dengan keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Ini adalah contoh paragraf tentang keragaman budaya bangsa ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke muatan IPS. KD 3.2 nomor 1. Rencong merupakan senjata tradisional yang berasal dari, rencong itu berasal dari Aceh. Nomor 2. Contoh alat musik tradisional dari Jawa Tengah adalah, alat musik tradisional dari Jawa Tengah itu ada banyak sekali ya. Di sini sudah coba saya tuliskan beberapa. Oke, ya. Ada gong, ada gendang, ada bunang, saron dan lain-lain. Lanjut ke nomor 3. Joglo adalah rumah adat dari Jawa. Itu di materi juga ada ya. Di sini sudah saya tuliskan ya, dari Jawa untuk nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Budaya suku Jawa yang dikenal hingga ke luar negeri adalah, budaya suku Jawa yang dikenal hingga ke luar negeri itu di sini ada wayang kulit, gamelan, batik, keris, dan masih banyak lagi ya. Ini beberapa yang saya tuliskan. Kemudian nomor 5. Tuliskan 2 contoh suku beserta ciri khas yang dimiliki. Nah, ini saya contohkan ada suku Jawa, ciri khasnya itu ada
upacara adat yang namanya sekaten ya. Kemudian suku Betawi. Nah, biasanya di sana juga ada pertunjukan khas yaitu ondel-ondel. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya yaitu IPA KD 3.6. Bunyi dapat dihasilkan dari alat musik di samping. Nah, ini adalah pianika ya. Ya, dengan cara untuk yang nomor 1 jawabannya adalah A, menggesek tutsnya. Untuk yang nomor 1 jawabannya adalah B, meniup dan menekan tutsnya ya. Jadi pianika itu cara memainkannya dengan ditiup sambil kita menekan tutsnya. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 2. Gendang berbunyi karena pukulan pemain menggetarkan. Nah, yang bergetar pada gendang kita pukul adalah kulit gendangnya atau membran ya. Membrannya bergetar. Oke, di sini nomor 2 sudah saya tuliskan yaitu kulit gendang. Nomor 3. Saat menyelam di kolam renang, kita dapat mendengar suara teman yang berada di atas. Hal ini membuktikan bahwa gelombang bunyi dapat merambat melalui benda. Nah, bunyi dapat merambat melalui benda apa ini? Berarti benda cair ya, karena di kolam renang ya terdapat air. Nah, jadi bunyi dapat merambat melalui air yaitu benda cair. Ini nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Mengapa kita tidak dapat mendengar bunyi di ruang hampa? Nah, ini coba saya tuliskan jawabannya ya. Karena ruang hampa tidak terdapat media untuk merambatkan bunyi. Lanjut ke soal nomor 5. Tuliskan cara alat musik berikut menghasilkan bunyi beserta sumber bunyinya. Ini ada harmonika, sasandu, gambang, dan kecapi. Oke, kita lihat penjelasannya untuk nomor 5 nih. Harmonika, cara memainkannya dengan ditiup, sumber bunyinya berasal dari udara yang keluar dari lubang harmonika. Kemudian sasandu, cara memainkannya dengan dipetik, sumber bunyinya dari dawe atau tali dari kawat yang halus. Kemudian gambang, gambang itu dengan cara dipukul, sumber bunyinya dari bilah bambu. Kecapi, cara memainkannya dengan dipetik dan sumber bunyinya adalah berasal dari dawai ya. Oke, kita lanjut ke muatan berikutnya, ada matematika. Bangun berikut yang tidak termasuk bangun segi banyak adalah, ini lanjutannya dibaliknya ya. Yang tidak termasuk bangun segi banyak pada bangun berikut ini adalah jawabannya adalah lingkaran ya. Karena berupa garis lengkung maka dia tidak termasuk bangun segi banyak. Nomor 2, bangun berikut yang termasuk segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan itu berarti sisi-sisinya sama panjang, juga sudutnya sama besar ya. Jadi jawabannya adalah segitiga sama sisi. Nomor 3, bangun datar yang terbentuk dari 3 atau lebih garis lurus disebut bangun segi banyak. Kemudian nomor 4, bangun datar yang memiliki sisi sama panjang dan sudut sama besar disebutlah bangun segi banyak beraturan. Jadi ada yang beraturan dan tidak beraturan. Tapi kalau sisi sama panjang dan sudut sama besar disebut segi banyak beraturan. Nomor 5, gambarkan masing-masing 3 contoh bangun segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, ini bisa dilihat saja gambarnya. Saya tidak menggambar lah, ini dilihat ya. Masing-masing 3 contoh bangun segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan ini bisa digambarkan ya. Ini untuk yang segi banyak beraturan ya, segitiga sama sisi, persegi sama segi 6 beraturan. Nah, segi banyak yang tidak beraturan bisa kita lihat ini ada segitiga sembarang, persegi panjang, layang-layang, belah ketupat. Silahkan bisa digambar 3 ya, dipilih 3 aja. Oke, kita lanjutkan ke muatan SPDP KD 3.3. Nomor 1, salah satu unsur utama dalam tari adalah D ya, gerakan tubuh. Nomor 2, lagu Lir Ilir berasal dari daerah Jawa Tengah. B. Perlengkapan yang digunakan menari dengan lagu Lir Ilir adalah jawabannya adalah D ya, selendang. Nomor 3 jawabannya adalah yang D yaitu selendang. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, perhatikan gambar gerak dasar tari berikut.
Termasuk gerak dasar manakah dari gambar tersebut? Kapan gerak tersebut dipraktekkan, di awal atau di akhir tarian? Oke, di sini sudah saya tuliskan untuk yang nomor 4 ya. Nah, termasuk gerak dasar 1 dan 2. Gerakan ini dipraktekkan di awal tarian. Bisa dilihat ya di materi juga ada. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Tuliskan 3 contoh tarian daerah di Indonesia yang kamu ketahui. Nah, contoh tarian daerah di Indonesia ini sudah saya tuliskan ada 5 ya. Tari Saman dari Aceh, tari Kecak dari Bali, tari Skapur Sirih dari Jambi, tari Jaipong dari Jawa Barat, tari Reok Ponorogo dari Jawa Timur. Bisa dipilih 3 ya. Lanjut ke muatan PPKN KD 3.4 nomor 1. Contoh kegiatan kerjasama di lingkungan adalah, nah ini yang kerjasama berarti yang A, kerja bakti. Nomor 2. Contoh bentuk kerjasama dalam festival budaya adalah, yang nomor 2 ini saya sudah menuliskan ya. Nah, yang pertama ada merancang festival bersama-sama. Yang kedua membagi tugas dalam mengatur acara. Nomor 3, contoh sikap yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah, nah ini juga sudah saya tuliskan untuk yang nomor 3 ya. Menghormati teman yang sedang beribadah, tidak membeda-bedakan teman, menghargai dan menghormati keragaman budaya lain. Lanjut ke nomor 4. Merancang kegiatan berguna untuk, nah ini merancang kegiatan itu kegunaannya adalah agar kegiatan yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian nomor 5, tuliskan langkah-langkah merancang sebuah kegiatan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, di sini untuk yang nomor 5. Nah, rancangan kegiatan Sumpah Pemuda. Yang pertama, membentuk kelompok dengan anggota 4 sampai 5 orang. Kemudian menentukan kegiatan yang akan ditampilkan, misalnya membaca puisi, menyanyikan lagu tema kepahlawanan, pementasan drama, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya membagi dan menentukan tugas kegiatan yang akan ditampilkan. Selanjutnya mengadakan latihan, kemudian menampilkan kegiatan, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi kegiatan. Oke, demikian tadi ya penjelasan untuk soal dari Bu Pena tema 1 subtema 1 ya. Latihan ulangan atau penilaian harian 1 ya, sudah kita bahas semua mulai dari muatan pelajaran IPA, IPS, SBDB, matematika dan juga PKN. Nantikan pembahasan soal berikutnya dari Bu Pena 4A di video kami berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembahasan soal ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.